Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi sedikit untuk pemikiran. Saya memberikan masukan dari UWAT. Saya mulai dengan pertanyaan. Kenapa kita banyak ya membentuk ini, membentuk itu, tapi gerakan-gerakan untuk ini menggulingkan rezim ini begitu-begitu aja. Bahkan masih ada pemikiran cara-cara konstitusional. Jadi nggak ngerti, saya mikir udahlah saya nggak komentar, tapi ini fakta yang ada. Kalau saya ditanya zaman saya simpel, people power selesai, harus konstitusional, hak angket, hak ini, saya nggak ngerti lah gitu-gituan, bukan kompetensi saya. Kalau saya bilang people power, kenapa? Karena yang dilakukan Pak Jokowi sudah tidak konstitusi lagi. Kalau konstitusinya apa? Konstitusional apa? Ya mengada-ada. Kan saya mengatakan PKI baru adalah kudeta konstitusional. MK ini kita masih mau ngomong konstitusional. Lah udah dikudeta, masih mau ngikutin. Jadi ini kalau saya berbicara bagaimana berpikir. Saya bertanya kenapa kok kita jalan di tempat ya? Jawabannya kalau dari aspek organisasi rada gampang. Karena belum ada yang mampu dari kita berperan sebagai pemimpin nasional atau national leader untuk menggerakkan people power seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab terakhir saya ngikut waktu Palestina yang di Monas itu bulan-bulan terakhir tahun 2023, kira-kira 1,5 juta orang tuh kumpul. Siapa dari kita yang sekarang mampu menggerakkan itu? Nggak ada. Kenapa? Karena belum ada yang mampu memiliki kualitas kepemimpinan seperti Habib Rizik. Habib Rizik nggak ngomong, wah begini syaratnya, enggak. Dia jalan sendiri, bergerak orang. Itu yang disebut leader dengan non-leader. Pemimpin dengan pimpinan itu salah satu bedanya adalah pada kualitas manusianya. Leader atau pemimpin itu punya kemampuan membuat orang lain trust dan respect, percaya dan hormat, sehingga omongannya diikutin karena kualitas pribadinya. Kalau pimpinan lain, itu dia diangkat oleh yang lebih tinggi, oleh ini ya, bicara sistem. Kalau pimpinan berbicara basisnya sistem, kalau leader basisnya kekuatan, leadership dari dirinya sendiri. Sistem ngikut. Kalau pimpinan atau manajer, sistem di depan, dia ngikutin sistem. Jadi kalau ditanya kapan, ya nyarilah, nunggu kalau Habib belum turun, HRS belum turun, kita nunggu yang bisa gantiin. Selama belum ada, ya nunggu aja terus bergerak. Pertanyaan, apakah terus bergerak? Itu pilihan, silakan. Bisa yes, bisa enggak, yes or no. Saya nggak komentar, silakan aja. Tetapi ya selama belum ada pemimpin sekelas Habib Rizik, maka ini akan seperti ini, akan seperti ini. Karena yang penting ujungnya adalah yang saya katakan tadi, people power bergerak segala macam. Misal, daripada demo-demo, lagi-lagi depan DPR, lagi-lagi depan pintu DPR, nggak masuk ke dalam. Kenapa sih nggak demo bikin macet Jakarta misalkan? Siapa yang mampu melakukan? Habib Rizik manggil, selesai itu. Makanya dia dibuat tidak bisa turun. Jadi bukan saya ngecilkan hati, nggak, supaya kita paham aja lah ya. Jangan sibuk dengan dengan cara organisasi. Karena kita tahu bahwa tujuan kita bukan bikin organisasinya. Tujuan kita adalah bagaimana, kalau saya istilahkan, people power atau gerakan apapun jadi. Dan saya selalu mengingatkan, berhentilah berpikir konstitusional, hak angket. Nah, gimana hak angket mau partai mau bunyi kalau udah dipegang, disandera semua? Pejabat, lu ngomong gue buka kasusnya, kata Jokowi. Lu ngomong gue buka kasusnya. KPK dikendalikan, Firly Bahuri hilang, dia mau diapain? Masih ngomong konstitusional. KPU melakukan kecurangan, udah dibilang kriminal, melakukan kecurangan. Jadi ya udah. Nah, kalau kualitas berpikir kita masih seperti itu, sehingga perilaku kita, tindakan kita seperti itu, ya silakan aja.
Saya hanya bisa berbicara karena ini yang bisa saya lakukan, membantu mengingatkan. Turun ke lapangan, faktor U membuat keterbatasan pada saya juga, tapi saya coba untuk tetap berkiprah, memberikan kontribusi tanpa atau tidak berdasarkan interest, kepentingan yang disebut dengan transaksional, tapi ini kontribusi yang tulus ikhlas untuk bisa membuat bangsa ini lebih baik, dan tidak lagi bisa PKI gaya baru bermain sebagai sumber masalah di bangsa ini. Dan Pak Jokowi kita lengserkan karena dia sudah nggak benar, dia pakai PKI, PRD bermain di belakang. Jadi ya silakanlah. Hanya kembali saya ingatkan, jangan reaktif, jangan berperilaku instan, cari sumber masalahnya apa dan tanya kenapa ini terjadi, kita akan tahu jawabannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, tapi saya mengatakan awas, PKI gaya baru tidak tampil di permukaan. Kudeta konstitusional sebagai salah satu strategi yang sudah kita rasakan, Kepres dan lain sebagainya, Omnibus Law dan sebagainya, dan Undang-Undang Dasar 45 dirubah-rubah, perubahannya bertentangan dengan Pancasila, ya saya nggak sebut Undang-Undang Dasar 2002 kali ya. Kok diam aja ya, itu bertentangan dengan Pancasila, nggak benar itu. Kok nggak diam ahli hukum? Saya bukan bidang ahli hukum ketatanegaraan, kok diam aja. Sah nggak ya? Nggak sah. Kenapa bertentangan dengan Pancasila kok? Kok diam aja dan dipakai? Itu namanya kudeta konstitusional. Dan kita diam aja. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.